Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam, selamat bergabung lagi di acara rekoleksi online New Normal New Me yang diadakan oleh Sep Shekinah. Setelah kemarin kita mendengarkan pengajaran rekoleksi hari pertama dari Ibu Sri Wahyuni yang membahas tentang siapakah aku, hari ini kita sudah kedatangan Romo Budi Santoso yang akan membahas tentang pribadi kita, aku yang tidak sempurna. Namun sebelum kita memulai acara hari ini, tidak lupa kita mau pujian dan penyembahan bersama-sama. Kita mau praise and worship yang akan dibawakan oleh tim pujian Klasis Shekinah. Shalom Bapak Ibu. Kita hari ini punya satu kesempatan. Di era seperti ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Kita mau naikkan pujian dan syukur. Kita mau melepas kerinduan kita. Kita mau bersama-sama memuji, kita mau berdoa dan mendengarkan firman dan kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, Bapak Ibu, kita rindu akan aliran sungai. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu ini sebagai ungkapan doa kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku bagai tanah
Kami serahkan hati kami, pikiran kami saat ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami ingin membuka hati ini yang gersang. Kami rindukan aliran sungai-Mu Bapa. Curahkan kasih-Mu, firman-Mu, agar kami bisa bertumbuh dan berkembang terus bersama dengan Engkau. Bimbing Romo Budi saat ini Tuhan, agar apapun yang keluar daripada mulutnya datang daripada Engkau dan bisa memberkati kami semua, menjadi perpanjangan tangan berkat-Mu bagi sesama. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Proensi semua, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih juga untuk tim pujian klasik yang memimpin pujian pada malam hari ini. Tanpa menunggu lebih lama lagi, sudah hadir bersama kita Romo Budi Santoso yang akan membawakan materi rekoleksi pada malam hari ini. Kepada Romo Budi, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Fidel. Sama-sama Romo. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Kristus, selamat malam. Semoga Tuhan memberkati aktivitas kita pada malam hari ini, yaitu rekoleksi pada hari yang kedua dengan tema Aku Pribadi yang Tidak Sempurna. Tentu masih ingat dalam rekoleksi yang pertama kemarin, Ibu Sri menghantar kita dengan tema Who am I? Siapakah aku? Apalagi ketika dikaitkan dengan aku adalah ciptaan Tuhan. Aku orang yang diciptakan serupa dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan. Pasti mestinya menjadi ciptaan yang baik, bahkan amat sangat baik. Bahkan mendekati sempurna. Tetapi dalam realitanya, kenapa kadang-kadang manusia menjadi tidak sempurna? Kenapa saya kok kadang-kadang menjadi ciptaan yang kurang sempurna, yang kurang baik? Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama merenungkan, ada apa? Kok aku menjadi tidak sempurna? Padahal Allah menciptakan baik adanya, amat baik adanya. Nah, mari kita melihat dari tayangan-tayangan dan kita akan berefleksi lebih dalam lagi. Aku yang tidak sempurna. Hal ini dikaitkan dengan kebutuhan dasar psikis manusia. Manusia punya dua kebutuhan. Kebutuhan secara jasmani, jelas, sandang, pangan, dan papan. Tetapi manusia tidak hanya dari jasmania saja, tapi juga dari secara psikis atau juga bisa secara batiniah. Nah, inilah yang disebut kebutuhan dasar psikis manusia. Saya akan menghantar kita semua kepada permenungan bukan kebutuhan dasar jasmaniah, tetapi kebutuhan dasar psikis manusia atau batiniah kita. Next, mari kita lanjut. Saudara-saudara yang terkasih, kita lihat kebutuhan dasar psikis manusia itu ada 5 hal. Di kotak yang sebelah kuning tadi dikatakan apa? Yaitu kebutuhan psikisnya manusia adalah rasa aman, merasa hidupnya bernilai, hidupnya berharga, bisa dipahami, dan dicintai. Inilah yang saya sebutkan sebagai kebutuhan 5 dasar kebutuhan psikis yang dibutuhkan oleh kita. Nah, saya akan mengklarifikasi 5 dasar kebutuhan manusia ini dalam 3 level, yaitu seorang anak, seorang remaja, dan akhirnya seorang dewasa, termasuk tua. Kita mau mencoba merefleksikan apa yang terjadi bila seorang anak merasa tidak aman, tidak bernilai, tidak berharga, tidak dipahami, dan tidak dicintai oleh orang lain. Dan yang kedua, apa yang terjadi bila seorang remaja
merasa tidak mendapatkan kebutuhan 5 dasar psikis tadi. Dan terakhir, bagaimana apabila seorang dewasa atau seorang yang sudah tua merasa tidak mendapatkan kebutuhan 5 dasar kebutuhan psikis tadi. Mari kita lihat satu persatu. Next. Nah, seperti tadi saya katakan, bahwa secara jasmaniah, tubuh itu membutuhkan makanan dan minuman, nasi, sayur, daging, buah, dan susu setiap hari. Tubuh kita itu membutuhkan makanan tersebut atau minuman yang bergizi. Supaya apa? Supaya tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Apa yang terjadi kalau tubuh ini kekurangan gizi atau kekurangan zat yang dibutuhkan, maka akan mengakibatkan penyakit pada tubuh kita. Demikian juga kebutuhan psikis kita, kalau kita tidak mendapatkan sebagaimana mestinya, maka psikis kita juga menjadi sakit. Nah, psikis yang sakit inilah membuat kita menjadi terhambat, bahkan mundur proses pemanusiaan kita. Membuat kita yang tadinya mau sempurna menjadi terhenti dalam prosesnya, atau bahkan kadang-kadang mundur dalam prosesnya. Sehingga yang mestinya menjadi sempurna, menjadi mandek, atau bahkan menjadi tidak sempurna. Baik, sekarang kita lihat secara khusus dimensi psikis. Next. Inilah tadi yang saya katakan, kebutuhan manusia agar bisa bertumbuh dan berkembang dalam segi psikisnya, maka kebutuhan ini dibutuhkan oleh setiap orang, setiap saat dan di mana saja. Apa itu kebutuhan dasar, kebutuhan 5 dasar psikis yang dibutuhkan untuk pertumbuhan manusia, yaitu mendapatkan rasa aman, bernilai, dihargai, dipahami, dan dicintai. Kita akan melihat satu persatu. Next. Nah, apa yang terjadi bila seorang anak merasa tidak aman? Apa yang terjadi bila seorang remaja merasa tidak aman? Dan apa yang terjadi bila seorang dewasa merasa tidak aman? Mari kita lihat. Next. Nah, baiklah saudara-saudara yang terkasih, kita bisa lihat ada 3 kolom dan ada 3 level. Kolom ke bawah, mulai dari anak, remaja, dan dewasa, termasuk dewasa orang tua. Sedangkan ke kanan adalah kolom akibat bila merasa tidak aman, apa yang menjadi penyebab rasa tidak aman, dan bagaimana solusinya. Mari kita lihat level yang pertama, anak. Apa yang terjadi bila anak merasa tidak aman? Akibatnya apa kalau anak merasa tidak aman? Akibatnya adalah 1, dia akan merasa cemas dan gelisah. Anak itu akan menjadi takut, ketakutan mewarnai setiap saat, dan seringkali menangis. Itu akibat kalau seorang anak tidak mendapatkan rasa aman. Nah, sebabnya apa? Yang menyebabkan anak tidak mendapatkan rasa aman itu apa? Sebabnya bisa saja dari kurang perhatian orang tua. Orang tua yang sibuk kerja barangkali, atau orang tua yang sibuk dengan HP-nya, atau orang tua yang sibuk dengan berbagai macam. Atau anak merasa tidak aman
ketika dia sering melihat orang tuanya berkonflik, beradu mulut, terlebih kalau terjadi KDRT. Anak itu merasa tidak aman dan tidak nyaman. Solusinya apa? Solusinya hendaknya orang tua lebih bijaksana, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian yang cukup. Sesibuk-sibuknya orang tua, beri ruang dan waktu untuk kebutuhan psikis anak-anaknya. Baik, sekarang level berikutnya. Apa yang terjadi apabila kebutuhan rasa tidak aman itu terjadi kepada anak-anak remaja? Remaja ini bisa berarti mulai dari SMP, SMA, ya. Apa akibatnya apabila seorang remaja atau anak-anak remaja tidak mendapatkan kebutuhan rasa aman untuk psikisnya? Dia akibatnya menjadi bandel, memberontak. Kadang-kadang bisa saja akibatnya putus asa. Anak-anak remaja itu putus asa. Atau tidak percaya diri, tidak pede. Atau kadang-kadang ada yang larinya kebalikannya. Dia suka menyendiri, menjadi orang yang pendiam, dan kadangkala dampak yang paling berat adalah dia terjerumus di dalam narkoba. Dan akhirnya bisa menjadi seorang remaja yang agresif dan emosional, tawuran, kekerasan, dan sebagainya. Apa yang menjadi sebab anak remaja berbuat demikian tadi? Sama. Bisa jadi sebabnya karena anak remaja itu kurang perhatian orang tua, kurang bimbingan, kurang pendampingan dari orang tua. Atau bisa juga dari lingkungannya yang negatif. Lingkungan yang keras akan membuat anak itu juga menjadi keras. Lingkungan yang negatif akan membuat negatif. Lingkungan hitam akan membuat orang itu menjadi hitam. Atau rasa aman untuk remaja bisa terjadi karena pilih kasih. Terjadi ketidakadilan. Si remaja ini merasa dibeda-bedakan. Kalau sudah dibedakan, biasanya anak ini ada di pihak yang inferior, pihak yang di bawah, pihak yang kurang sempurna, pihak yang kurang baik. Oleh karena itu apa solusinya? Solusinya adalah apa? Orang tua harus merangkul anak-anak remaja. Orang tua harus memberikan bimbingan dengan penuh kasih sayang, memberikan perhatian dan penghargaan. Baik, sekarang pada level orang dewasa dan orang tua. Apa yang terjadi bila orang dewasa atau orang tua tidak mendapatkan kebutuhan rasa aman? Akibatnya adalah orang dewasa atau orang tua itu menjadi pemarah, menjadi temperamental, emosional, menjadi brutal dan agresif. Dan kadang-kadang ada yang tidak bisa mengontrol dirinya. Apa sebabnya? Ada macam-macam sebab. Contohnya, tekanan ekonomi. Terbelit banyak hutang, lalu belum mampu untuk membayar. Konflik keluarga, perbedaan pendapat, salah paham, harta, warisan, dan sebagainya. Dan konflik dari orang tuanya. Lalu solusinya apa? Solusinya perlu perhatian, perlu penghargaan, dan perlu sikap religius. Karena orang dewasa dan orang tua sudah lebih dalam, sudah lebih bisa melihat dimensi religius atau dimensi rohani. Baik, itu tadi berkaitan dengan rasa tidak aman. Sekarang berikutnya, next.
Sekarang yang kedua, apa yang terjadi bila seorang anak, seorang remaja, seorang dewasa merasa tidak bernilai atau dirinya tidak bernilai? Sekarang mari kita lihat. Next. Seperti tadi dalam kolom-kolom, dalam level anak, apa yang terjadi dalam diri seorang anak atau dalam pertumbuhan seorang anak apabila dia tidak mendapatkan suatu kebutuhan bernilai atau merasa tidak bernilai? Anak biasanya akan menangis. Anak biasanya akan menyendiri. Dia merasa tidak dihargai. Dia tidak punya nilai. Dia menangis, dia menyendiri. Sebabnya apa? Sebabnya bisa jadi karena kembali lagi kurang perhatian dari orang tua, atau juga keinginan yang tidak diokekan. Semakin sering banyak keinginan yang tidak diokekan, akan berakibat anak itu, aku tidak bernilai di hadapan orang tuaku sendiri. Solusinya apa? Berilah kasih sayang, berilah perhatian yang cukup, dan berilah pujian. Sekarang pada tingkat remaja, apa yang terjadi bila remaja tidak mendapatkan kebutuhan rasa bernilai, sebaliknya merasa tidak bernilai? Remaja itu akan menyendiri, tidak mau berkomunikasi, akan lari dari rumah, tidak betah di rumah, mencari siapa yang bisa menilai dirinya lebih baik. Juga anak remaja ini menjadi tidak percaya diri dan suka bertindak yang negatif. Bohong, tidak jujur, menipu, dan sebagainya. Sebabnya apa? Sebabnya karena banyak keinginan yang tidak diokekan oleh orang tuanya. Atau lingkungan yang negatif yang mempengaruhi dirinya. Bagaimana solusinya? Berilah kasih sayang, berilah banyak perhatian, berilah penghargaan yang jujur, yang otentik, yang tulus. Dan dalam tingkat dewasa atau orang tua, apa yang terjadi bila orang dewasa, orang tua merasa tidak bernilai lagi kehidupannya? Maka akibatnya orang dewasa atau orang tua itu bisa menjadi bersikap acuh tak acuh, menjadi apatis, masa bodoh, atau iri hati, atau cepat emosi. Sebabnya apa? Sebabnya karena kurang penghargaan dari lingkungannya, mungkin dari anak-anaknya, dari saudara-saudaranya, atau mungkin mendapat tekanan dari keluarga, atau sebabnya tidak bisa mengontrol diri lagi. Nah, solusinya apa? Biarpun orang dewasa, orang tua, dia juga butuh diperhatikan. Hendaknya kita saling menghargai. Itulah solusinya. Baik, berikutnya, next. Apa yang terjadi bila seorang anak merasa tidak dihargai, seorang remaja merasa tidak dihargai, seorang dewasa merasa tidak dihargai? Mungkin kita bingung ya, apa bedanya tidak bernilai dan tidak dihargai? Mari kita lihat lebih lanjut. Nah, apa yang terjadi untuk seorang anak yang merasa tidak dihargai oleh orang tuanya, oleh orang-orang terdekatnya? Si anak akan kecewa. Akibatnya anak akan malu, minder, dan menjadi pendiam. Tapi ada juga yang kemudian membangkang, melawan secara pasif, atau sedih, menjadi orang yang pemurung, sedih, atau bandel. Sebabnya apa? Yang menjadi penyebab
adalah tidak didengarkan. Tidak pernah mendapat pujian. Yang ada hanya cemooh, disalah-salahkan. Solusinya apa? Beri kesempatan, walaupun masih anak-anak, kita harus demokratis. Beri kesempatan anak-anak untuk mengungkapkan pendapatnya. Bahkan silakan kalau mau mengkritik. Beri kesempatan untuk adanya dialog secara kasih. Sekarang level remaja. Apa yang terjadi pada diri seorang remaja ketika dia merasa tidak dihargai dalam lingkungan rumahnya, keluarganya, atau lingkungan sekolahnya, atau masyarakatnya? Remaja ini akibatnya bisa menjadi bersikap acuh tak acuh. Menjadi tidak pernah puas, banyak menuntut, banyak mengeluh. Pasif dan stres. Cari tempat pelarian dan lari dari rumah. Sementara dunia menawarkan tempat-tempat pelarian yang negatif, yang nikmat, tapi membawa sengsara. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena apa? Anak remaja tidak dilibatkan dalam suatu pengambilan keputusan, dalam suatu pengambilan pandangan-pandangan. Bisa juga remaja tidak selalu dimarahi. Remaja yang sedang mau tumbuh dan selalu dimarah, maka dia merasa tidak dihargai. Atau diomelin terus-menerus. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah mari orang tua, orang-orang terdekat memotivasi si anak secara positif. Memuji dengan otentik, yang proporsional. Tidak berlebihan, tidak kurang juga. Dan berkomunikasi, karena anak remaja sudah bisa diajak untuk berkomunikasi, bahkan berdialog secara pikiran, berdialog secara hati, secara perasaan. Lalu sekarang meningkat pada level yang berikutnya. Apa yang terjadi apabila seorang dewasa atau orang tua merasa tidak dihargai oleh lingkungannya? Akibatnya bisa loh orang dewasa atau orang tua itu menjadi mabuk-mabukan. Karena tidak tahan terhadap masalahnya, maka dia mencari tempat pelarian. Minum alkohol, mabuk-mabukan. Bisa juga menjadi rasa pesimis, putus asa, tidak ada sesuatu yang harapan yang baik. Akibatnya cepat emosi, cepat tersinggung, menjadi sensitif. Apa yang menjadi penyebabnya? Sebabnya adalah kurang penghargaan. Mungkin karena sudah tua, sudah dewasa, jadi kurang dihargai. Lalu bisa juga karena ada tekanan dari keluarga. Atau tidak bisa mengontrol dirinya. Solusinya apa, saudara-saudari terkasih? Perlu perhatian. Dan saling menghargai. Mungkin Anda pernah melihat film yang sangat terkenal dan sangat baik menurut saya, yaitu film The Forrest Gump. Ya. Anak yang cacat kakinya, sehingga harus pakai besi alat untuk bisa lari. Sementara teman-teman lainnya membuli. Anak-anak laki-laki banyak yang membuli, mengejek, melempar, mendorong sampai jatuh. Setiap hari si Forrest Gump ini banyak mengalami dibully, dilecehkan, tidak dihargai, dianggap tidak punya nilai. Seharusnya hancur. Tetapi ada satu temannya yang perempuan yang begitu mencintai dengan tulus, menghargai dengan tulus, membackup dia, mendukung dia, membela dia. Akibatnya, walaupun dia dibully oleh banyak orang,
mau dihancurkan oleh banyak orang dengan kebencian, iri hati. Tetapi ada satu yang mempunyai cinta yang tulus, perhatian yang tulus, membuat Forrest Gump mampu untuk mengatasi segala permasalahan dan ketidakberdayaannya. Dia lari, lalu dalam kisah dikatakan oleh si perempuan temannya ini, lari Forrest, lari, run. Kamu bisa. Dan akhirnya dengan semangat itu, dia bisa mengatasi. Dan seluruh besi-besi bisa copot, dan dia bisa lari kencang. Akhirnya tiga teman laki-laki yang biasa membuli, yang biasa untuk mencelakai dia, tidak mampu untuk mengejar Forrest Gump. Dan sejak saat itu Forrest Gump menjadi seorang pelari. Kemana saja dia lari. Itulah keberhasilan Forrest Gump. Nah, sekarang mari kita lihat apa bedanya bernilai dan berharga di mata orang lain. Bernilai karena dirinya ada padanya. Ia merasa bernilai karena adanya sebagai manusia. Sudah ada di dalam dirinya, kualitas yang ada dalam dirinya. Bukan karena label dari luar, bukan. Itulah bernilai. Tetapi kalau berharga, adalah perasaan yang diperoleh oleh seseorang karena dia menerima penghargaan terhadap apa yang telah dilakukannya, karyanya. Kalau dia bisa melukis dengan lukisan yang bagus, semua orang kemudian menghargai dia atas karya-karyanya. Orang bisa berbuat sesuatu yang mengagumkan, orang menjadi menghargai. Tetapi tidak demikian dengan bernilai. Bernilai ada suatu kualitas yang ada di dalam. Kekuatan mencintai, kekuatan mengampuni, kekuatan melayani. Dorongannya dari dalam. Nah, perbedaan. Orang merasa berharga karena hasil karyanya diterima, dihargai oleh orang lain. Sedangkan rasa bernilai dirasakan oleh seseorang karena nilai dirinya sendiri, kualitas dirinya, bukan karena apa yang dilakukannya. Baik, next. Yang keempat, kebutuhan psikis yang keempat. Apa yang terjadi bila seorang anak merasa tidak dipahami? Apa yang terjadi bila seorang remaja merasa tidak dipahami? Dan apa yang terjadi bila seorang dewasa merasa tidak dipahami? Mari kita lihat berikutnya. Dalam level seorang anak, apa yang akan terjadi akibatnya bila ia merasa tidak dipahami oleh orang tuanya atau oleh orang-orang lingkungan terdekatnya? Maka si anak akan kecewa. Kemudian anak akan menangis. Anak merasa kesepian, tidak ada kehangatan, dan biasanya akan mogok belajar. Yang disebut anak ini mungkin saya mengatakan 0 sampai SD ya, usia SD ya. Sebabnya apa? Sebabnya kurang perhatian dan seringkali didiamkan, dicuekin ya. Lalu solusinya apa? Coba dengarkan keluhan anak, dengarkan curhatan anak, dengarkan apa yang mau dikatakan oleh anak. Beri ruang dan waktu untuk berkomunikasi. Berikutnya, apa yang terjadi pada seorang remaja bila ia merasa tidak dipahami? Anak remaja itu akan tidak puas, menjadi acuh tak acuh, pasif dan stres. Remaja itu menjadi mudah kecewa dan menjadi pemberontak dalam lingkungannya. Bisa jadi seorang perokok, pemabuk, narkoba, dan mogok belajar. Sebabnya apa?
permintaan yang berlebih-lebihan. Seringkali disalahkan dan seringkali dipojokkan terus-menerus. Solusinya apa? Dengarkan anak-anak remaja kita. Berilah sikap yang adil, yang tidak membeda-bedakan, dan terbuka. Mengajak anak remaja untuk jujur dan terbuka. Tidak usah takut. Lalu berikutnya, apa yang terjadi bila seorang dewasa atau orang tua tidak dipahami oleh orang-orang lingkungan terdekatnya? Akibatnya apa? Orang dewasa atau orang tua itu akan sering bertengkar dalam rumah tangga. Rumah tangganya diwarnai dengan pertengkaran yang terus-menerus. Akibatnya orang dewasa atau orang tua itu menjadi tidak pede lagi, kurang pede lagi. Karena seolah dia mengeluh, kok hidup seperti ini ya. Akibat yang lain, orang dewasa atau orang tua itu menjadi cepat emosi. Akhirnya cuek, acuh tak acuh. Dan kadang-kadang bisa terjadi perselingkuhan. Dan saling mencurigai. Sebabnya apa? Bisa saja jumlah anak terlalu banyak. Bisa juga karena perbedaan adat dan budaya. Atau saling curiga. Tidak ada kepercayaan, tidak ada keterbukaan, tidak ada ketulusan. Hari-hari diwarnai dengan curiga. Sulit untuk saling memahami dan dipahami. Solusinya apa? Saling menghargai, saling mengasihi, jujur, terbuka, dan mau maju. Baik, berikutnya. Next. Nah, ini yang terakhir. Apa yang terjadi bila seorang anak merasa tidak dicintai? Apa yang terjadi bila seorang remaja tidak dicintai? Dan apa yang terjadi bila seorang dewasa atau orang tua merasa tidak dicintai? Mari kita lihat berikutnya. Mari kita lihat apa yang terjadi pada seorang anak bila merasa tidak dicintai. Anak ini akan terluka, anak ini akan menangis, anak ini akan kesepian, dan mempunyai jiwa yang kering. Seperti tanah yang tidak mendapatkan air, kering, keras. Sebabnya apa? Karena tidak diperhatikan, tidak dihargai, dan tidak dicintai. Solusinya apa? Berilah afeksi, berilah kehangatan, berilah perlindungan. Beri ruang dan waktu untuk berkomunikasi dengan hati. Sekarang berikutnya untuk seorang remaja. Apa yang terjadi bila seorang remaja merasa tidak dicintai oleh lingkungannya, oleh keluarganya, oleh orang tuanya? Dia merasa tidak puas dalam hidupnya. Dia menjadi acuh tak acuh. Dia akan menjadi pasif dan stres, kecewa, memberontak, menjadi negatif self-image, mempunyai pandangan diri hidupnya yang negatif, atau bahkan menggelembung, sombong. Apa yang terjadi? Apa sebabnya? Karena anak remaja ini seringkali mengalami diancam. Anak remaja ini seringkali disalahkan dan seringkali dipojokkan terus-menerus. Solusinya apa? Dengarkan anak remaja itu. Hargailah anak remaja itu dan terbuka untuk berdialog sesering mungkin, sejujur mungkin, setulus mungkin. Dan untuk orang dewasa, apa yang terjadi bila orang dewasa dan orang tua tidak mendapatkan rasa cinta atau tidak dicintai oleh lingkungannya, oleh keluarganya? Orang dewasa atau orang tua itu akan bertengkar dalam rumah tangga, kurang percaya diri, emosi, acuh tak acuh, dan menjadi petualangan cinta. Sebabnya apa?
Bisa jadi orang dewasa atau orang tua itu diusir, tidak diakui sebagai anak, atau dikucilkan. Solusinya apa? Solusinya mari saling menghargai. Orang tua, orang muda, anak, orang tua, saling menghargai. Saling mengampuni, dan saling melayani. Baik, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih sudah join dengan kami dalam rekoleksi yang kedua ini. Dengan tema, aku pribadi yang tidak sempurna. Minimal kita tahu apa penyebabnya, karena kekurangan kebutuhan 5 pokok dasar kebutuhan psikis. Semoga rekoleksi ini, walaupun sederhana, singkat, dapat menambah wawasan untuk kita berefleksi, berproses diri dari yang tidak sempurna menjadi yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, tadi kan suatu teori ya, teori. Maka teori ini kalau dilengkapi dengan suatu sharing pengalaman hidup yang real, maka teori dan realitas hidup ini akan menambah kekayaan kita. Oleh karena itu, dengan senang hati saya mengundang Esther untuk men-sharingkan pengalamannya sebagai seorang anak atau seorang remaja, bagaimana berkaitan dengan kebutuhan 5 dasar pokok ini. Silakan Esther. Terima kasih Romo. Shalom. Shalom saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Esther. Saya adalah anak tunggal yang dididik cukup keras oleh kedua orang tua saya. Dari dulu orang tua saya itu sibuk dan mereka tuh fokus dengan pekerjaan mereka, sehingga semakin ada jarak di antara kita. Saya dari kecil udah biasa main sendiri dan melakukan apa-apa sendirian, sampai saya enggan untuk merasakan apa itu rasanya kesepian. Sudah jadi hal biasa juga, semasa saya sekolah, saya selalu dijemput telat, sampai saya harus nunggu di luar pagar penjemputan. Nggak jarang juga saya sampai berpikir, papa mama kayaknya udah lupa sama aku. Bagi saya pendidikan itu nomor 1. Oleh karena itu, habis pulang sekolah, saya biasanya harus ada les Inggris, math, fisika, bahkan kegiatan ekskul di sekolah sudah diarahkan supaya saya memilih yang nggak ada hubungannya sama kegiatan fisik, supaya nggak ada alasan supaya saya malas atau capek. Sebenarnya saya itu sama kayak anak-anak pada umumnya. Saya kepengen ini, itu. Misalnya, saya itu sebenarnya tertarik dengan dance dan musik, tapi nggak boleh sama mama saya, karena beliau berpikir itu nggak akan berguna bagi masa depan saya. Dan masih banyak hal yang nggak boleh dan banyak kata jangan yang keluar dari mulut mereka. Perlahan-lahan itu semua membuat pribadi saya tuh mau nggak mau jadi anak yang penurut, pendiam, dan acuh tak acuh. Nah, berhubung tadi pendidikan itu nomor 1, maka saya selalu berusaha untuk menjadi 3 besar. Dan saya ingat banget pertama kali saya itu ranking 1 dan sekaligus jadi juara umum seangkatan. Saya hari itu tuh senang banget dan saya pulang-pulang bawa rapor. Saya kasih lihat ke papa saya dan reaksi dia tuh kayak begini. Oh, iya. Lain kali kayak gini lagi ya. Saat itu saya kaget, terheran-heran, dan kecewa. Nggak ada sedikit pun kata pujian. Malahan adanya suatu tuntutan menurut saya pada saat itu, supaya saya selalu berada di posisi teratas. Karena orang tua saya yang perfeksionis itu, saya juga sering disalah-salahin. Apalagi kalau saya melakukan sesuatu nggak sesuai dengan cara mereka.
salah, gak gitu caranya. Masa gitu aja gak bisa? Kata-kata seperti itu saya udah familiar selama bertahun-tahun mendengarnya. Akibatnya saya menjadi pribadi yang gak percaya diri. Saya merasa gak berguna dan gak puas dengan diri saya sendiri. Puncaknya saya merasa bahwa semuanya itu sia-sia itu adalah ketika masalah ekonomi keluarga saya itu jatuh terpuruk. Di tahun yang sama pula, begitu banyak masalah yang menimpa keluarga saya. Akibatnya bagi saya pribadi, saya hampir nggak bisa kuliah. Saya harus melepaskan cita-cita saya dari kecil. Bahkan saya harus mulai mencari nafkah untuk biaya saya semasa kuliah dan untuk membantu keluarga. Namun setidaknya saat itu saya merasa saya lebih bebas. Karena kalau waktu kuliah itu lebih fleksibel dibanding waktu sekolah. Jadi saat itu saya kayak burung yang keluar dari kandang singa. Dan begitu juga dengan kondisi emosional dan kondisi jiwa saya yang begitu lama terpendam, jadi memuncak keluar. Sampai-sampai saya tuh ngerasa kayaknya saya berkepribadian ganda. Karena di luar pada umumnya saya menunjukkan diri yang seperti anak teladan, murid teladan. Namun sesungguhnya di luar itu saya adalah pribadi menjadi semakin penurut, tertutup, pendiam, dan bahkan ada beberapa sifat yang dulunya terpendam jadi muncul. Emosi saya menjadi tak terkendali, menjadi nggak stabil. Saya sering berantem dengan orang tua dan tidak betah di rumah. Makanya saya pergi keluar mencari pelarian. Saya main game dan saya bergaul dengan teman-teman yang suka clubbing, yang suka dugem, dan saya pun jadi semakin suka dengan lagu-lagu dugem dan juga minuman beralkohol. Terutama ketika saya masuk ke dunia kerja, di mana tempat saya bekerja pada waktu itu adalah kantor perusahaan asing China, di mana memang dekat dengan budaya yang seperti itu. Nah, bertahun-tahun saya hidup jauh dari Tuhan. Sadar atau tidak sadar, saya sebenarnya marah dan kecewa juga dengan Tuhan. Makanya saya nyaris nggak pernah ke gereja selama bertahun-tahun itu tanpa sepengetahuan orang tua saya. Sampai-sampai saya itu ngerasa saya nggak bisa lagi merasakan apa-apa dan saya tidak mampu berekspresi dengan baik. Sampai pada suatu masa, mama saya dan salah seorang sahabat saya itu cukup sering berkata demikian. Lu jadi orang ke manusia dikit kek, muka lu tuh flat banget, kayak papan, tau nggak? Semakin sering saya dengar, semakin saya menyadari bahwa I'm not okay. Tapi saya nggak tahu harus gimana. Sampai pada suatu saat, mama saya mengajak saya untuk ikut retret penyembuhan luka batin. Saat itu tuh saya terpaksa, sangat terpaksa banget ikut. Dan selama 3 hari retret tersebut, saya tidak merasa nyaman, tidak merasa enjoy. Sampai pada sesi terakhir di hari ketiga, saya mendengar Tuhan menyapa saya. Awalnya saya pikir saya salah dengar, namun ketika panggilan yang ketiga saya dengar, di saat yang sama pula saya melihat cahaya yang begitu terang dan tangan Tuhan yang terulur ke arah saya sambil berkata, Esther, ikutilah aku. Saat itu juga, spontan air mata saya mengalir dengan deras dan hati saya terasa sakit, sesak sekali. Saya tidak mampu merespon panggilan Tuhan pada saat itu. Namun setidaknya setelah saat itu, saya mulai bisa kembali merasakan. Dan pada akhirnya panggilan Tuhan saya tanggapi 2 tahun kemudian di saat saya mengikuti retret penyembuhan luka batin, di mana itu atas kesadaran dan kemauan saya pribadi. Disitulah menjadi titik balik perjalanan kehidupan rohani saya sampai saat ini,
Dan saya masih terus berproses sampai saya kembali ke hadiratnya nanti. Ya, itulah saya, seorang pendosa, seorang yang tidak sempurna, namun begitu dikasihi Tuhan. Demikian juga dengan Anda sekalian, kita semua sama, kita semua adalah seorang pendosa, seorang yang tidak sempurna, namun begitu sangat dikasihi Tuhan, kasih-Nya yang tak berkesudahan selalu bersedia menerima kita kembali di saat kita bertobat dan berseru kepadanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya berbagi sharing pada hari ini. Semoga menjadi berkat dan menguatkan saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati. Terima kasih Esther, terima kasih atas sharingnya yang luar biasa, keterbukaanmu, pergumulanmu ya. Dan itu semua saudara yang terkasih, Esther sudah men-sharingkan pengalamannya, mungkin dari jasmani ya, sandang, pangan, papan cukup ya Esther ya. Tetapi dari segi psikis tadi, batiniah itu yang tidak mendapatkan pujian, tidak dihargai, tidak bernilai, sampai dapat ranking saja tidak mendapat pujian, bahkan ya itu begitu terus ya. Jadi bayangkan dia menjadi tertutup, menjadi pendiam, menjadi pandangan yang negatif. Syukur ada retret penyembuhan luka-luka batin. Kalau orang sakit fisik ke dokter dikasih obat sembuh. Tapi kalau luka batin, maka dia harus mengalami retret penyembuhan luka-luka batin, dan Allah sendiri, Roh Kudus sendiri yang bisa menyembuhkan kita. Terima kasih Esther. Ya, sekarang kita sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Baik saudara yang terkasih, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah mendampingi kami dalam kegiatan rekoleksi hari yang kedua ini. Semoga dengan pemahaman, tapi juga dengan sharing-sharing oleh saudari kami Esther, kami menjadi tahu tentang kebutuhan dasar secara psikis, 5 kebutuhan dasar psikis yang juga dibutuhkan untuk kehidupan kami. Tuhan berkatilah kami semua, juga mereka semua para peserta yang sudah join dalam live streaming ini. Semoga berkat-Mu turun atas kami semua, menyembuhkan, menguatkan hati kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Fidela. Saya kembalikan kepada Fidela. Oke, baik, terima kasih banyak Romo untuk materinya. Terima kasih banyak juga untuk Chester untuk sharingnya. Luar biasa ya saudara-saudari semua untuk materi hari ini. Bagaimana Romo menjelaskan bahwa kita sebagai manusia punya banyak kebutuhan, yang terutama 5 kebutuhan yang sudah dijelaskan, membuat kita nggak cuma memperhatikan kebutuhan itu untuk diri kita sendiri juga ya saudara-saudari, tapi kita ingin memperhatikan kebutuhan itu juga untuk sesama kita gitu. Bagaimana kita bisa lebih menghargai sesama kita, lebih membuat sesama kita merasa bernilai, mencintai mereka juga mendengarkan mereka lebih lagi. Nah, saudara-saudari semua, untuk rekoleksi hari ini sudah selesai materi dari Romo Budi. Kita tetap akan melanjutkan rekoleksi kita di hari ketiga, tepatnya besok di tanggal 18 Juli 2020. Namun ada satu yang perlu diperhatikan untuk jam tayang kita itu di siang hari pukul 14. Jangan lupa saudara-saudari untuk jam tayangnya tidak malam seperti hari ini, melainkan jam 14. Jadi untuk besok hari ketiga akan dibawakan oleh Ibu Grace Hartanto. Jangan lupa saudara-saudari semua untuk tetap join di acara rekoleksi hari ketiga. Ditunggu semua partisipasinya, dan acara hari ini sudah saya tutup saja dan akan ditutup oleh teman-teman dari SEP OMK untuk menutup dengan lagu pujian. Terima kasih, sampai jumpa esok hari untuk semua saudara-saudari yang terkasih. Lebih dari pemenang dalam skala perkara,
kita, siapa dan